Halo, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan menjelaskan perihal tentang teori-teori ilmu komunikasi. Tapi sebelum aku memulai video ini, aku akan pindah tempat dulu. Here we go. Boom. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ruana Cinta Dinanti. Kalian bisa panggil aku Ruru dengan NIM 240 104 00 240. Aku berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Bercanda. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan dosen pengampunya yaitu Mas Daniel Handoko, atau kalian bisa panggil dia Mas Daniel. Jadi sebelum aku memulai materi teori ilmu komunikasi, aku akan membahas apa itu ilmu komunikasi. Disclaimer sebelumnya, aku merangkum ini dalam satu word. Jadi kalau misalkan aku agak miss out dari arti, aku agak sedikit melihat yang ada di belakang layar ini. Jadi ilmu komunikasi ini secara umum yaitu sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, bisa berupa pesan, gagasan, atau ide yang bersumber dari salah satu pihak. Nah, ini nih biasanya ilmu komunikasi ini, bentar nih aku taruh dulu deh. Jadi komunikasi ini nih berguna untuk menyampaikan suatu pesan dari satu orang ke orang lain gitu. Jadi mereka tuh harus punya feedback atau saling ngasih feedback satu sama lain untuk mendapatkan sebuah inti dari komunikasi tersebut. Nah, biasanya nih komunikasi ini dilakukan dengan dua cara, ada verbal dan non-verbal. Maksudnya tuh apa tuh Kak? Nah, jadi komunikasi ini bisa disampaikan melalui secara langsung atau tidak langsung. Secara langsungnya itu seperti presentasi, seperti ngobrol secara langsung. Kalau misalkan yang non-verbal itu seperti sekarang yang aku lakuin ke kalian, yaitu aku ngobrol melalui online, atau aku lagi Zoom, aku lagi Gmeet gitu. Pokoknya itu ya serba berbau online. Bahkan kalian WhatsApp, sosial media kayak gitu, kalian udah termasuk komunikasi non-verbal seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang elemen komunikasi. Nah, namanya komunikasi nggak cuma tentang kita nyampein sesuatu, terus habis itu dia ngebales kita. Itu termasuk komunikasi, bukan. Jadi di sini kita harus punya elemen-elemennya terlebih dahulu. Ada namanya source, sender, channel, receiver, destination, and message. Forget about this, jangan lupa dengan feedback, karena namanya komunikasi kita harus mempunyai feedback seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas pada inti dari video ini, yaitu tentang teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini secara umum tuh diartikan sebagai salah satu bentuk pandangan serta strategi yang berguna untuk membentuk kerangka kerja dan alat untuk mendukung kegiatan yang hendak dilakukan. Maksudnya tuh gimana tuh Kak? Jadi ini teori komunikasi ini tuh memegang peranan sebagai pembina yang berfungsi untuk membentuk serta merangkai kaidah komunikasi seperti itu. Teori komunikasi itu mempunyai beberapa pandangan dari para ahli. Pertama yaitu menurut Little John. Kalau kata Little John itu, teori komunikasi merupakan salah satu teori atau gabungan dan pemikiran kolektif yang diperoleh dari kesatuan sumbernya dengan memusatkan pada topik berupa proses komunikasi. Menurut Borman, teori komunikasi itu adalah salah satu kata atau istilah yang memiliki arti timbal balik untuk seluruh pembicaraan. Sekarang aku mau bahas tentang 3 teori komunikasi. Pertama, kita akan membahas tentang teori komunikasi dari Max Weber. Nah, Max Weber ini menggunakan teori komunikasinya untuk sebuah organisasi gitu. Jadi bagi dia nih, teori komunikasi dia ini sangat efektif untuk berjalannya suatu organisasi. Ciri-cirinya itu memiliki tingkatan yang tertata rapi, terus ada kemampuan multitasking, terus ada SDM profesional, terus ada penyusunan uraian tugas yang tersusun rapi, dan masih banyak lagi ciri-cirinya. Oke, kita lanjut, yaitu teori komunikasi informatif yang digunakan oleh Shannon L. Weaver. Nah, mereka ini tuh menggunakan teori komunikasi mereka ini untuk suatu hal yang bagiku sekarang sudah banyak nih digunain sama kalian semua. Teori komunikasinya melalui media gitu, media yang benar-benar ada. Nah, kalau di sini bagi aku media yang dimaksud itu adalah sosial media, kayak pokoknya tentang perihal networking gitu kan. Misalkan sekarang nih, aku sedang berbicara kepada kalian. Selanjutnya itu teori komunikasi punyanya Eric Berne. Oh, how to say that? I don't know. I think Eric Berne
I guess. Oke, jadi komunikasi ini tuh gunakan untuk konseling kelompok. Dia itu menggunakan teori komunikasi ini untuk suatu forum diskusi kelompok gitu loh guys. Jadi biar lalu terjalin tanpa adanya putus koneksi gitu. Jadi benar-benar tuh kayak istilahnya apa ya, curhat nggak juga, maksudnya diskusi. Ini intinya bagi aku nih kayak forum ruang diskusi aja gitu. Kayak misalkan kalian lagi rapat, kalian lagi membahas tugas bareng, kerja kelompok kayak gitu. Ini sebenarnya teorinya ini kalau misalkan bisa dilihat dari contohnya tuh hampir sama kayak yang pertama aku bahas tuh. Oke, tadi aku nyebutnya 3 teori ya, tapi aku inget-inget kayaknya aku pernah tertarik sama teorinya Laswell. Nah, Laswell nih bagi aku nih teorinya unik karena dia teorinya tuh sederhana. Jadi dia menggunakan komunikasi sederhana gitu loh, kayak kehidupan sehari-hari gitu. Tapi aku kurang tahu sih maksudnya dia ini sederhana apakah berbentuknya dengan kecakapan sehari-hari atau misalkan kalau dia lagi ngobrol di telepon atau apa, aku juga kurang paham. Tapi pada intinya adalah membahas teori ini di video ini adalah dia benar-benar sesederhana itu, kayak who says what, in which channel, terus to whom, what that affect gitu ya. Udah cuma kayak gitu, kayak udah dia menggunakan teori itu. Kalau misalkan dia lagi komunikasi sama orang, dia benar-benar sesederhana itu, nggak seformal yang tadi aku bahas di teori sebelumnya kayak gitu. Nah, itu dia teori komunikasi. Nah, gimana nih, kalian sudah mendapat informasinya belum? Nah, kalian bisa lebih detail lagi membaca-baca teori komunikasi di website atau di buku-buku, atau kalian bisa cari itu di mana aja karena teori komunikasi itu ada. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Aku Ruru pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.